Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Asrin Putra Perdana dengan NIM 1422300-147. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pemanfaatan air laut sebagai pembangkit listrik tipe statik dengan plat bimetal. Untuk pendahuluan, latar belakang masalah potensi energi laut Indonesia. 1. Luas perairan 3,25 juta kilometer persegi. Kedua, garis pantai lebih dari 95.000 kilometer. Yang ketiga, potensi energi laut melimpah namun belum optimal. Permasalahan teknologi konvensional OWC turbin memerlukan komponen bergerak. Bergantung pada kondisi gelombang tertentu, biaya instalasi tinggi, belum ada sistem sederhana untuk kondisi laut tenang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh kadar salinitas air laut terhadap tegangan listrik yang dihasilkan? Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi volume air laut terhadap tegangan listrik? Yang ketiga, bagaimana pengaruh konfigurasi seri jumlah wadah terhadap tegangan total? 4. Seberapa besar peningkatan efisiensi sistem ketika diintegrasikan dengan teknologi OWC? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis pengaruh kadar salinitas terhadap tegangan listrik. 2. Mengetahui pengaruh volume air laut terhadap tegangan keluaran. 3. Mengetahui pengaruh konfigurasi seri terhadap peningkatan tegangan total. 4. Mengukur efisiensi konversi energi dan membandingkan dengan sistem OWC. 5. Memberikan di awal potensi sistem statik berbasis air laut dan bimetal. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretis. Pengembangan ilmu energi terbarukan berbasis sistem statik. Menambah referensi ilmiah pemanfaatan plat bimetal. Landasan penelitian lanjutan. Dan kedua, manfaat praktis. Alternatif energi ramah lingkungan untuk masyarakat pesisir. Teknologi sederhana dan murah mendukung transisi energi bersih Indonesia. Masukan bagi pemangku kebijakan. Landasan teori. Energi terbarukan dan potensi energi laut. Jenis energi laut. Energi gelombang laut, energi arus laut, energi pasang surut, energi pasang panas laut atau thermal gradient, energi elektrokimia air laut. Keunggulan energi laut, ramah lingkungan, sumber energi melimpah, cocok untuk wilayah pesisir. Keterbatasan teknologi konvensional, komponen mekanik kompleks, bergantung pada kondisi gelombang dan biaya tinggi. Konsep dasar plat bimetal. Prinsip kerja plat bimetal. Definisi: material komposit dari dua logam dengan koefisien muai termal atau alfa. Berbeda mekanisme. 1. Perubahan suhu terjadi. 2. Logam dengan alfa lebih besar memuai lebih cepat. 3. Logam dengan alfa lebih kecil memuai lebih lambat. 4. Plat melengkung atau deformasi termal. Rumus perubahan panjang yaitu A delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Fungsi dalam penelitian: 1. Sensor thermal, 2. Aktuator mekanik, 3. Elemen konversi energi. Prinsip elektrokimia air laut. Reaksi elektrokimia dalam air laut kandungan ion air laut yaitu ada 4: natrium, klorida, magnesium, sulfat. Reaksi yang terjadi: anoda atau oksidasi. Rumus: M menjadi M pangkat N plus N elektron. Katoda atau reduksi, rumusnya 02 plus H20 plus 4 elektron menjadi 4 OH minus.
Faktor yang mempengaruhi tegangan: jenis logam elektroda, konsentrasi elektrolit, luas permukaan kontak. Pengaruh salinitas: hubungan salinitas dengan tegangan listrik. Prinsip: salinitas meningkat dan menyebabkan jumlah ion dan meningkat menjadi menyebabkan konduktivitas meningkat menyebabkan ketegangan meningkat. Salinitas 10 gram per liter untuk tegangan plus minus 0,75 volt. Untuk yang 20 gram per liter tegangan plus minus 1,65 volt. Untuk yang 30 gram per liter plus minusnya 2,45 volt. Fenomena yang terjadi: saturasi ion menyebabkan kenaikan tidak linear. Korosi elektroda menyebabkan menurunkan efisiensi. Pengaruh volume: hubungan volume air laut dengan tegangan. Prinsip: volume meningkat dan menyebabkan area reaksi meningkat dan menyebabkan energi listrik meningkat. Hasil penelitian terdahulu: volume 1 liter untuk tegangan 0,86 volt dan untuk 2 liter tegangannya 1,85 volt. Untuk yang 3 liter tegangannya 2,57 volt. Rangkaian seri: rumus V total V1 plus V2 plus V3 plus V plus Fn. Keunggulan: meningkatkan tegangan total sistem setiap wadah sama dengan 1 sel elektrokimia. 2. Batasan resistensi internal meningkat. Efisiensi bisa menurun jika tidak optimal. Efisiensi dan OIC. Efisiensi konversi energi. Rumus efisiensi: eta sama dengan P keluar atau P masuk dikali 100%. P keluar sama dengan V kali I daya listrik keluaran. P in energi gelombang atau energi teoritis. Hasil penelitian: sistem tanpa OIC efisiensinya plus minus 7,89%, dengan OIC plus minusnya 11,97%. Prinsip kerja OIC: gelombang naik dan menyebabkan udara terkompresi. 2. Udara mendorong turbin. 3. Turbin menghasilkan listrik. Penelitian terdahulu perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Daniswara et al. 2025. Persamaan air laut sebagai elektrolit plat metal. Perbedaan tidak menganalisis salinitas secara spesifik. Varia dan rezeki 2022. Persamaan air laut sebagai sumber elektrokimia. Perbedaan tidak menggunakan plat metal. Siti dan Sinaga 2023. Persoalan tujuan menghasilkan energi listrik dari laut. Perbedaan menggunakan turbin dan gelombang sistem dinamis. Penelitian terdahulu 2 dan kebaruan. Perbandingan dan kebaruan penelitian Rizal dan Baghdad 2023. Persamaan memanfaatkan air laut sebagai sumber energi. Perbedaan tidak menggunakan plat metal. Azizi et al. 2020. Persamaan konsep energi laut. Perbedaan fokus pada gelombang laut murni. Integrasi 3 mekanisme energi sekaligus. Plat metal atau thermal. 2. Air laut sebagai elektrolit elektrokimia. 3. Teknologi OIC mekanik. Metodologi, desain dan variabel. Jenis dan pendekatan penelitian: eksperimental, kuantitatif, laboratorium. Variabel penelitian: variabel bebas. Kode S variabel salinitas tingkat 10, 20, 30 gram per liter. V volume 1, 2 dan 3 liter. Kode K konfigurasi 1, 2 dan 3 wadah. Kode O integrasi OIC
tingkatannya tanpa atau dengan variabel terikat tegangan listrik, volt, arus listrik, dan 3 efisiensi sistem alat dan bahan. Peralatan utama yaitu 1 alat multimeter digital, spesifikasi Sunbird G800A, fungsi untuk mengukur tegangan dan arus. Alat yang kedua, termometer digital, spesifikasi minus 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, fungsi untuk mengukur suhu. Alat yang ketiga, salinometer, spesifikasi 0 sampai 100 gram per liter, fungsi untuk ukur salinitas. Yang keempat, gelas ukur 1, 2, dan 3 liter, fungsi untuk mengukur volume. Yang kelima, wadah akrilik 20 x 15 x 10 cm, fungsi untuk tempat uji. Yang keenam, simulator OEC, spesifikasi skala lab, fungsi untuk simulasi gelombang. Bahan utama plat bimetal MIVPE, tebal 0,3 mm, luas 25 cm persegi. Air laut buatan, salinitas 10, 20, dan 30 gram per liter. Gram NaC, kemurnian 99%. Prosedur dan analisis data. Prosedur penelitian, persiapan kalibrasi alat amplas bimetal. Yang kedua, uji salinitas 3 kali pengulangan, yaitu 10, 20, dan 30 gram per liter. Uji volume 3 kali pengulangan, yaitu 1, 2, dan 3 liter. Uji konfigurasi seri 1, 2, dan 3 wadah. Uji integrasi OEC tanpa atau dengan OEC. Analisis data, statistik deskriptif, pemean standar deviasi, analisis efisiensi eta P keluar atau P masuk dikali 100%, analisis grafis tabel dan grafik, perbandingan dengan penelitian terdahulu. Untuk diagram alir penelitian,